Jadi di surah An-Nahl itu manfaat hewan ternak hanya satu disebutkan, yaitu mereka mengeluarkan air susu untuk jadi minum bagi manusia. Hanya satu manfaat hewan ternak. Karena dia satu manfaatnya, maka dihukumkan dengan muzakkar, laki-laki. Karena muzakkar menunjukkan makna skillah tadi sedikit. Berbeda di Al-Mu'minun, itu ada 3 manfaat hewan ternak. 1, nuskikum mimma fi butuniha, kami beri minum kamu dari susu yang keluar dari perutnya. 1. Yang kedua, walakum fiha manafi' katsirah, kamu ambil manfaat yang banyak dari dia, mungkin dijadikan penggarap sawah, penggarap lahan, kendaraan, mengangkut barang, kemudian apalagi itu ya, sebagai pakaian, kita jadikan bulunya sebagai pakaian, kulitnya sebagai peralatan-peralatan. Jadi banyak kemanfaatan lain. Dan yang ketiga, wa min ta'kulun, kamu makan dagingnya. Karena 3 manfaat disebutkan Allah, maka dihukumkan dia dengan mu'annas, karena memang banyak manfaat. Jadi kalau manfaatnya 1, muzakkar, sedikit. Kalau manfaatnya banyak, mu'annas. Makanya kalau sesuatu itu bermanfaat yang banyak, ya maka dihukumkan mu'annas. Kalau dia bermanfaat yang sedikit, dihukumkan muzakkar. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas 2 ayat, surat An-Nahl ayat 66 dan surat Al-Mu'minun ayat 21. Kita baca surat An-Nahl surat 16 ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya bagi kamu dalam binatang ternak terdapat ibrah, pelajaran, di mana kami memberikan minum kepadamu dari apa yang keluar dari perutnya, dari air susu yang bersih, yang terpisah antara tahi dan darah, dan enak, nikmat, mudah menelannya bagi orang-orang yang meminumnya. Itu surat An-Nahl 66. Al-Mu'minun ayat 21. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi' katsirah wa minha ta'kulun. Dan sesungguhnya bagi kamu dalam hewan ternak itu ada ibrah, pelajaran. Kami berikan kamu minum dari yang keluar dari perutnya, maksudnya susu, dan bagimu dari hewan ternak itu ada manfaat yang banyak, dan dari dagingnya itu pun kamu bisa makan. Nah, itu artinya surat Al-Mu'minun ayat 21. Jadi kedua ayat ini sama-sama berbicara tentang manfaat hewan ternak, ya, seperti sapi, seperti onta, seperti kambing, yang dalam binatang ternak itu ada ibrah, ada pelajaran. Salah satu pelajarannya adalah bagaimana Allah mengeluarkan air susu dari perutnya, yang air susu itu terpisah antara darah dan kotoran.
sehingga kita bisa meminumnya dengan nyaman, terasa enak, mudah ditelan, padahal dia terletak antara kotoran dan darah. Itu di antara pelajarannya, di antara tanda kebesaran Allah ya dari hewan ternak, di mana di sana kita bisa mendapatkan kemanfaatan, kebaikan dari hewan-hewan ternak itu. Nah, secara redaksional ada hal yang menarik dari kedua ayat itu. Apa yang menarik? Di surat An-Nahl Allah menyebutkan hewan ternak yang mengeluarkan sesuatu dari perutnya, maka kata gantinya ya atau damir ghaib yang merujuk kepada hewan ternak tadi itu diungkapkan dalam bentuk mufrad, mimma fi butunihi. Jadi surah An-Nahl itu mimma fi butunihi, dari dalam perutnya. Perutnya, nyanya itu ke An'am, ya, marja'nya namanya, tempat kembalinya ke hewan ternak An'am. Nah, tetapi kata gantinya dalam bentuk tunggal dan muzakkar, maskulin, laki-laki. Mimma fi butunihi. Berbeda dengan Al-Mu'minun, sama susu yang keluar dari perutnya. Katanya yang marja'nya atau tempat kembalinya yang merujuknya ke Al-An'am juga itu diungkapkan dalam bentuk kata ganti tunggal tapi dia mu'anas atau feminim, yaitu mimma fi butuniha. Perhatikan ya. Di An-Nahl mimma fi butunihi. Jadi butunihi, nah maka hi itu ya damir ghaib, kata ganti untuk person ketiga tapi bentuknya muzakkar atau maskulin, laki-laki. Fi butunihi, hi-nya kemana? An'am ya. Di Al-Mu'minun itu kata gantinya sama mufrad tapi bentuknya mu'annas, mimma fi butuniha. Jadi ha itu untuk mu'annas, ya, kata gantinya damir ghaib namanya, damir yang person ketiga juga, tapi mu'annas atau feminim, perempuan. Nah, di situ diungkapkan mimma fi butuniha, padahal merujuknya ke kata yang sama, yaitu Al-An'am. Nah, kenapa di surah An-Nahl kata gantinya menjadi muzakkar? Kenapa di surah Al-Mu'minun kata gantinya menjadi mu'annas? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa di An-Nahl fi butunihi kata ganti yang merujuk ke Al-An'am itu polanya muzakkar atau laki-laki? Kenapa di Al-Mu'minun kata ganti yang merujuk ke Al-An'am itu mu'annas atau wanita, fi butuniha? Nah, para hadirin, Al-An'am ini jamak namanya atau plural dari kata na'am atau na'mun. Jadi na'am atau na'mun itu jamaknya an'am, yang artinya onta atau kambing. Karena di masyarakat Arab dulu yang paling banyak dipelihara ya jadi binatang ternak itu kambing dan onta. Makanya an'am itu jamak dari na'am atau na'mun yang artinya onta atau kambing, dan kemudian diartikan sebagai hewan ternak, ya, hewan ternak seperti masuk sapi juga, termasuk kibas juga dan seterusnya. Nah, an'am secara morfologi itu disebut jamak taksir, li ghairil akil namanya. Jamak untuk yang bukan orang. Yang tidak berakal itu yang bukan orang. Ya, binatang ternak itu bukan orang. Makanya dia ya secara
gramatikal, kata jamak yang bukan orang, yang mungkin benda mati atau binatang, maka dia dihukumkan dengan perempuan. Itu secara gramatikal. Dia dihukum dengan perempuan sebenarnya. Coba baca nanti Al-Bayyinah. Misalkan surah Al-Bayyinah ayat 2 dan 3. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhara. Rasul yang membacakan suhuf-suhuf yang suci. Mutahhara itu muannas. Kenapa muannas perempuan? Karena dia sifat dari suhuf. Suhuf itu jamak taksir li ghairil akil namanya. Makanya sifatnya muannas. Fiha kutubun qayyimah, bukan fihi. Fiha hanya itu muannas. Karena merujuk ke suhuf mutahharah yang itu adalah muannas karena dia jamak taksir li ghairil akil. Itu kaidah. Namun kalau kata yang harusnya muannas diungkapkan dengan muzakkar. Jadi kata ini harusnya dihukumkan perempuan, tapi kemudian diungkapkan dengan pola muzakkar. Maka itu menunjukkan makna killah namanya sedikit. Tapi sebaliknya, bila kata itu harusnya muzakkar, tapi diungkapkan dalam pola muannas, muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan, maka itu menunjukkan makna kasrah. Misalnya begini, surah Al-Hujurat ayat 14, Al-Hujurat 14, kata Allah, qalatil a'rabu amanna, qalatil a'rabu amanna, kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Orang-orang Arab berkata, kami beriman. Katakan, kamu belum beriman. Tapi katakan, kami Islam. Karena iman belum masuk ke hatimu. Al-A'rab itu jamak dari Arab. Ya, Arab itu laki-laki. Jadi Arab itu laki-laki. Katanya muzakkar. Jamaknya A'rab. Nah, harusnya itu muzakkar. Kata kerjanya atau predikatnya supaya dia mutabakah dengan fa'ilnya, ya, sesuai dengan pelakunya. Harusnya qala al-a'rabu, qalanya muzakkar karena kata kerjanya muzakkar, subjeknya muzakkar, laki-laki. Harusnya qalal a'rabu, tapi tidak qalatil a'rab, dimuannaskan yang harusnya muzakkar. Kenapa? Karena ini menunjukkan makna kasrah namanya, banyak. Jadi kalau kata itu muzakkar lalu dijadikan hukumnya muannas, itu menunjukkan makna kasrah, banyak. Itu artinya orang-orang Arab Badui pedalaman itu banyak yang munafik, yang mengaku-ngaku beriman tapi belum beriman, tapi baru mereka Islam. Karena jumlahnya banyak, maka dimuannaskan. Makanya yang paling banyak orang munafik itu wa minal a'rab. Ya, wa minal Arab itu orang-orang munafik di masa Nabi itu banyak orang-orang pedalaman, orang-orang Badui itu paling banyak munafik. Ya, masuk Islam tapi belum beriman mereka sebetulnya. Karena jumlahnya banyak, yang kata muzakkar kemudian diubah menjadi muannas hukumnya. Sehingga qala menjadi qalat al-a'rabu. Coba perhatikan surat Yusuf ayat 30. Ya, surat Yusuf ayat 30. Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi. Jadi berkatalah perempuan-perempuan di kota Mesir. Ini istri Aziz, istri pejabat ini Zuleha menggoda budaknya, menggoda anak angkatnya Yusuf, ya. Karena memang dia sudah dimabuk cinta. Jadi niswah itu jamak, ya, dari kata mar'ah, perempuan. Perempuan ya harus kan muannas karena dia perempuan. Niswah itu muannas. Tetapi kata kerjanya atau predikatnya itu muzakkar. Wa qala niswatun fil Madinah. Harusnya wa qalat niswatun fil Madinah. Supaya dia mutabakah antara subjek dan predikatnya. Itu dalam kaidah bahasa Arab begitu. Antara fi'il dan fa'il itu harus mutabakah dalam hal
tazkir dan ta'nis, muzakkar atau muannasnya. Ini enggak. Niswatun itu ya sebagai fa'il muannas, tapi kata kerjanya muzakkar, qala wa qala niswatun fil Madinah. Apa kaedahnya tadi? Kalau kata itu muannas lalu kemudian dihukumkan dengan hukum muzakkar, perempuan, laki-laki katanya perempuan dihukumkan sebagai laki-laki, menunjukkan makna killah, namanya sedikit. Jadi wa qala niswatun fil Madinah itu artinya wanita-wanita yang menggosipkan Yusuf berselingkuh itu tidak banyak, jumlahnya sedikit, terbatas. Itu ibu-ibu pejabat saja, ya kalangan-kalangan sosialitas saja. Itu kenapa Zulekha mengundang mereka semua ke rumah, diberikan makanan, diberikan pisau. Kalau semua orang yang membicarakan kan tidak mungkin diundang, terlalu ramai. Yang membicarakan perselingkuhan itu, ya isu perselingkuhan itu hanyalah beberapa orang saja. Killah, sedikit. Karena sedikit, maka kata yang mu'annas dihukumkan jadi muzakkar. Wa qala niswatun fil Madinah. Itu kaidah. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Kenapa di An-Nahl itu Al-An'amnya dihukumkan muzakkar? Mimma fi butunihi. Muzakkar. Kenapa di surah Al-Mu'minun itu kata Al-An'amnya dihukum mu'annas, ya, perempuan, mimma fi butuniha. Ya, ingat ya, kalau dia muzakkar harusnya dia mu'annas, tapi dihukum muzakkar menunjukkan makna sedikit. Kalau dia muzakkar dihukumkan mu'annas, berarti dia menunjukkan banyak. Jadi muzakkar itu menunjukkan sedikit, mu'annas itu menunjukkan banyak. Nah, karena filosofinya perempuan punya kemampuan bereproduksi, ya, berkembang biak. Karena perempuan itu punya kemampuan berkembang biak, maka dia dihukumkan dengan banyak. Kalau perempuan, laki-laki, karena tidak punya kemampuan mereproduksi, maka dia dihukumkan sedikit. Jadi kalau kata itu mu'annas menunjukkan banyak, kalau kata muzakkar menunjukkan makna sedikit. Nah, kenapa di An-Nahl Al-An'am dihukumkan muzakkar? Karena dalam surat Al-An'am disebutkan hanya satu manfaat. Jadi manfaat hewan ternak itu hanya satu. Apa itu? Nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsin wadamin labanan. Di mana Allah memberi minum, ya, dari air susu yang keluar dari perutnya. Jadi di surah An-Nahl itu manfaat hewan ternak hanya satu disebutkan, yaitu mereka mengeluarkan air susu untuk jadi minum bagi manusia. Hanya satu manfaat hewan ternak. Karena dia satu manfaatnya, maka dihukumkan dengan muzakkar, laki-laki. Karena muzakkar menunjukkan makna killah tadi, sedikit. Berbeda di Al-Mu'minun, itu ada 3 manfaat hewan ternak. 1, nuskikum mimma fi butuniha, kami beri minum kamu dari susu yang keluar dari perutnya. 1. Yang kedua, walakum fiha manafi' katsirah, kamu ambil manfaat yang banyak dari dia, mungkin dijadikan penggarap sawah, penggarap lahan, kendaraan, mengangkut barang, kemudian apalagi itu, ya, sebagai pakaian, kita jadikan bulunya sebagai pakaian, kulitnya sebagai peralatan-peralatan. Jadi banyak kemanfaatan lain. Dan yang ketiga, wa min ta'kulun, kamu makan dagingnya. Karena 3 manfaat disebutkan Allah, maka dihukumkan dia dengan mu'annas, karena memang banyak manfaat. Jadi kalau manfaatnya 1, muzakkar, sedikit. Kalau manfaatnya banyak, mu'annas. Makanya kalau sesuatu itu bermanfaat yang banyak, ya maka dihukumkan mu'annas. Kalau dia bermanfaat yang sedikit, dihukumkan muzakkar. Itu rahasianya kenapa, ya, di surah An-Nahl tuh An'amnya dihukumkan muzakkar karena manfaatnya cuma 1. Kenapa di Al-Mu'minun dihukumkan mu'annas? Karena manfaatnya 3. Nah, dari situlah kita bisa mengambil iktibar, mentadaburi ayat ini bahwa memang perempuan itu dinilai Allah karena manfaatnya yang banyak. Jadi mu'annas itu karena manfaatnya yang banyak. Jadi perempuan itu masuk surga bukan karena salat, puasa, zakat
haji tidak. Perempuan tuh masuk surga karena manfaat hidupnya. Dia jadi sumber ketenangan bagi suaminya. Dia menjadi sumber kebahagiaan bagi anak-anaknya. Dia bahkan kata Nabi, kalau perempuan itu punya anak laki, anak perempuan, kalau seorang wanita memiliki anak perempuan 2 masuk surga. Kalau dia merawat anaknya dengan baik, bahkan sahabat bertanya, kalau 1 orang yang masuk surga juga. Jadi perempuan itu dinilai karena banyak manfaatnya. Dan manfaat perempuan itu ternyata lebih banyak daripada laki-laki. Itu kenapa ketika Allah bicara tentang hewan ternak yang manfaatnya lebih banyak, maka dihukumkan dia dengan muannas. Ketika Allah bicara hewan ternak yang manfaatnya cuma 1, maka dihukumkan dia dengan muzakkar. Untuk memberi isyarat bahwa memang perempuan menjadi bernilai ya, dengan manfaat yang banyak. Semakin banyak manfaat itu perempuan dalam kehidupan, maka dia akan semakin bernilai di sisi Allah. Bukan pada ibadahnya. Itu kenapa Nabi menyebutkan perempuan itu kalau ingin masuk surga, cukup salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Setelah itu dia bermanfaat bagi keluarganya. Wa ata'at zaujaha, dia mengabdi pada suaminya sampai suaminya puas. Dakhalat al-jannah, dia akan masuk surga. Begitulah rahasianya kenapa terjadi perbedaan kata ganti ya pada kata Al-An'am di surat An-Nahl dan di surat Al-Mu'minun. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.